Lu yang bacain soalnya berarti ya? Ya dah, yuk. Udah dah. Udah. Ayo. Udah mulai belum? Ayo mulai nggak? Ya udah. Ayo. Oke. Eh, Selamat malam. Perkenalkan. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjawab soal tentang apa itu binary tree. Yang kedua soal apa, Pen? eh Tentang yang kedua ya. Hmm. Yang kedua itu bentar ya. Tentang apa itu tentang pengertian binary tree, istilah istilah pohon dalam binary tree, terus sifat utama pokok berakar, kunjungan pada pohon biner, dan contoh kasusnya yang ada dalam pohon biner. Ya, yang pertama itu, oh ya, sebelum itu perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rangga Predianta dengan teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Steven Siwen Ginting atau sering dipanggil Stephen. Oh, ya. Langsung pengertian binary Oke. tree langsung bawa, Pen. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu struktur data binary tree. Binary tree atau pohon biner yaitu pohon yang setiap simpul atau node-nya paling banyak mempunyai 2 buah sub pohon. Ya. Contoh implementasinya untuk membuat pohon silsilah keluarga, ungkapan aritmatika yang setiap operatornya dipasang sebagai simpul, percabangan, dan operan-operannya sebagai sub pohon, dan lain-lain. Binary tree atau binary tree dapat diimplementasikan dalam bahasa C++ dengan menggunakan double linked list. Tree merupakan struktur hierarkis dari sebuah susunan data. Dalam tree, kita mempunyai sebuah root yang nantinya akan menjadi awal dari tree tersebut. Untuk tree, kita juga membutuhkan struct. Ada banyak jenis-jenis tree, tapi yang akan kita pelajari saat ini adalah implementasi dari binary tree, yaitu tree yang hanya Singkat aja, Pen. memiliki 2 tangan. Nah, Saya langkah dulu. awal membuat binary tree adalah membuat struct seperti pada inisialisasi double linked list. Berikut adalah contohnya. Setelah kita membuat struct seperti di atas, kita membuat void main yang di dalamnya kita deklarasikan sebuah variabel yang bertipe data node atau struct yang telah kita buat untuk nantinya digunakan sebagai root. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, Ya. terus tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one to many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan node lainnya. Tree juga adalah suatu graph yang acyclic, simple, connected, yang tidak mengandung loop. Sebuah binary search tree atau BST adalah sebuah pohon biner yang boleh kosong dan setiap node-nya harus memiliki identifier atau value. Value pada semua node subpohon sebelah kiri adalah selalu lebih kecil dari volume dan lebih kecil dari value dari root. Sedangkan value subpohon di sebelah kanan adalah sama atau lebih besar dari value pada root. Masing-masing subpohon tersebut, kiri dan kanan, itu sendiri adalah juga binary search tree. Nah, berikut adalah pengertian binary tree. Binary tree merupakan salah satu bentuk struktur data linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one to many antara elemen-elemen.
Tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan node lainnya, atau bisa disebut subtree. Dalam tree terdapat jenis-jenis tree yang memiliki sifat khusus, diantaranya adalah binary tree. Binary tree adalah suatu tree dengan syarat bahwa tiap node atau simpul hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Tiap node dalam binary tree boleh memiliki paling banyak 2 child atau anak simpul. Secara khususnya anaknya dinamakan kiri dan kanan. Binary tree juga merupakan himpunan vertex-vertex yang terdiri dari 2 subtree atau disebut disjoint, yaitu subtree kiri dan subtree kanan. Setiap vertex dalam binary tree mempunyai derajat keluar max sama dengan 2. Ben. Berikut Ntar lo. Ntar kita jelasinnya dulu, Ben. Baru soal di terakhir. ya. Lanjut ya. Iya, ya. Oke. Berikut adalah contoh dari binary tree. Nah, rootnya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, setiap root ini memiliki level 1 sampai 3. Level pertama paling atas, level kedua berada di tengah-tengah, dan level ketiga di bawah, di antara bawah-bawah sini. Sebuah pohon biner adalah grafik asiklis yang terhubung di mana setiap tingkatan dari sudut tidak lebih dari 3. Ini dapat ditunjukkan bahwa dalam pohon biner manapun terdapat persis 2 atau lebih simpul dengan tingkat 1 daripada yang terdapat dengan tingkat 3. Tetapi bisa terdapat apa saja dari simpul dengan tingkat 2. Sebuah pohon biner berakar merupakan sebuah grafik yang mempunyai satu dari sudutnya dengan tingkat tidak lebih dari 2 sebagai akar. Ya. Dengan akar yang dipilih, setiap sudut akan memiliki ayah khusus dan di atas 2 anak bagaimanapun juga. Sejauh ini terdapat keterbatasan informasi untuk membedakan antara anak kiri atau kanan. Jika kita membuang keperluan yang tak terkoneksi, membolehkan bermacam koneksi dalam komponen di grafik. Kita memanggil struktur sebuah hutan. Sebuah jalan lain untuk mendefinisikan pohon biner melalui definisi rekursif pada grafik langsung. Sebuah pohon biner dapat berarti yang pertama, sebuah sudut tunggal. Yang kedua, sebuah graf yang dibentuk dengan mengambil 2 pohon biner, menambahkan sebuah sudut, dan menambahkan sebuah panah langsung dari sudut yang baru ke akar dari setiap pohon biner. Pohon biner juga dapat dikonstruksi dari bahasa pemrograman primitif dalam berbagai cara, dalam bahasa yang menggunakan recurve dan referensi. Pohon biner secara khas dikonstruksi dengan mengambil sebuah struktur simpul pohon yang membuat beberapa data dan referensi ke anak kiri dan kanan. Nah, untuk poin selanjutnya, yang kedua itu apa nama struktur data yang diibaratkan seperti akar dari sebuah pohon akan dijelaskan oleh Mas Rangga. Nah, itu Ben, itu nanti aja terakhir-terakhiran kita, Cok. Soal kita penjelasin dulu ya, jelasin semua dulu. Oh, oke. Boleh, siap. Lanjut ya. Pohon biner juga dapat disimpan sebagai struktur dalam implisit, dalam array, dan jika pohon tersebut merupakan sebuah pohon biner lengkap, metode ini tidak boros tempat dalam penyusunan yang rapat ini. Jika sebuah simpul memiliki indeks I, anaknya dapat ditemukan pada indeks ke 2i plus 1 dan 2i plus 2, meskipun ayahnya jika ada ditemukan pada indeks lantai I1 strip 2. Asumsikan akarnya memiliki indeks kosong. Metode ini menguntungkan dari banyak penyimpanan yang rapat dan memiliki referensi lokal yang lebih baik. Teristimewa selama sebuah pre-order traversal.
Selanjutnya, Oke. istilah-istilah dalam pohon. Yang pertama ada predecessor. Predecessor ini not yang berada di atas not tertentu. Contoh, B predecessor dari E dan F. Yang kedua, istilah dalam pohon yang kedua adalah suksesor. Suksesor not yang berada di bawah not tertentu. Contoh, E dan F merupakan suksesor dari B. Yang ketiga, ancestor. Seluruh not yang terletak dalam not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh, A dan B merupakan ancestor dari F. Yang keempat, descendant. Descendant ini seluruh not yang terletak sesudah not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh, F dan B merupakan ancestor dari A. Yang kelima, parent. Parent adalah predecessor satu level di atas satu not. Contoh, B merupakan parent dari F. Yang keenam, child. Child suksesor satu level di bawah satu not. Contoh, F merupakan child dari B. Yang ketujuh, sibling. Not yang memiliki parent yang sama dengan satu not. Contoh, E dan F adalah sibling. Subtree. Subtree bagian dari tree yang berupa suatu not beserta descendannya. Contoh, subtree B, E, F, dan subtree D, G, H. Size. Banyaknya not dalam suatu tree. Contoh, gambar tree di atas memiliki size 8. Itu termasuk dalam size. Height. Height banyak tingkat atau level dalam suatu tree. Contoh, gambar di atas memiliki height 3. Yang terus ke-11, root atau akar. Not khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Contoh, A. Yang ke-12, leaf atau daun. Not dalam tree yang tidak memiliki daun. Contoh, not E, F, C, G, H. Nah, yang ke-13, yang terakhir, degree atau derajat. Banyaknya child yang dimiliki oleh suatu not. Contoh, not A memiliki derajat 3, not B memiliki derajat 2. Selanjutnya, istilah pada pohon biner. Woi, gantian woi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rangga. Silakan. Oke. Istilah pada pohon biner. Yang pertama itu ada pohon biner penuh atau full binary tree. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki ruas yang sama. Itu ada contoh gambarnya ya di materi. Yang kedua ada pohon biner lengkap atau complete binary tree. Hampir sama dengan pohon penuh, semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda. Yaitu contohnya. Yang ketiga ada pohon biner similar. 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Contohnya seperti itu yang ABC, PQR. Yang keempat ada pohon biner ekivalen. 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Contohnya PQR yang ada 2. Yang kelima ada pohon biner miring atau square tree. 2 pohon yang semua simpul yang punya satu anak atau turunan kecuali daun. Contohnya seperti di atas. Itu terus ada sifat umum pohon berakar. Yang pertama ada jika pohon mempunyai simpul sebanyak n, maka banyak ruas atau G adalah n1. Yang kedua ada yang mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat 0 dan derajat masuk sama dengan 0. 3. Mempunyai simpul yang disebut daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. Yang keempat, tiap simpul mempunyai tingkatan level yang dimulai dari root yang level 1 sampai dengan level ke n. Pada daun yang paling bawah, simpul yang mempunyai level yang sama disebut
bersaudara atau brother atau streamling. Yang kelima, pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Yang keenam, pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang banyak daunnya atau leaf pada pohon. Yang ketujuh, banyak simpul maksimum sebanyak sampai N adalah 2N min 1. Yang kedelapan, banyak simpul untuk setiap level I adalah N matriks I 2, 1, EI min 1 I sama dengan 1. Kunjungan pada pohon biner. Pada pohon biner, kunjungannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kunjungan secara pre-order atau that is first order, mempunyai urutan. Yang pertama ada cetak isi yang dikunjungi atau simpul akar. Yang kedua ada kunjungi cabang kanan dan kiri. Kunjungi cabang kiri. Yang ketiga ada kunjungi cabang kanan. Ya, contohnya seperti ini. Yang kedua ada kunjungan secara in order atau symmetric order, mempunyai urutan. Yang pertama kunjungi cabang kiri, yang kedua cetak isi sampul kunjungi atau simpul akar, yang ketiga kunjungi cabang kanan. Nah, seperti ini. Itu juga ada untuk siklusnya. Ada yang ketiga, ada kunjungan secara post order, mempunyai urutan. Yang pertama ada kunjungi cabang kiri, yang kedua cabang kanan, yang ketiga cetak isi sampul yang dikunjungi atau simpul akar. Contohnya seperti itu. Terus ada aplikasi pohon biner atau itu ada 3. Yang pertama ada notasi prefix, yang kedua ada infix dan postfix. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana menyusun sebuah pohon biner apabila kunjungi secara pre-order akan menghasilkan notasi prefix, kunjungan secara in order akan menghasilkan notasi infix, dan kunjungan post order akan menghasilkan notasi postfix. Ini contoh kasus dalam pohon tree dalam C++. Lanjut. Nah, ini ada contoh program bisa dijalankannya tuh. Ada yang ya. Terus karena ada ilustrasi pohon biner. Ada paling atas itu root atau nomor 6. Terus yang ke kiri dari bawah itu ada leaf dan list. Yang kanan ada more. Terus langkah-langkah pembuatan pohon biner ada 1, siapkan node baru itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alokasikan memorinya, yang kedua ada masukkan informasinya, yang ketiga ada set point kiri dan kanan atas dengan 0, yang kedua ada sisipkan pada posisi yang tepat. Ataupun ada yang dibagi menjadi 2, yaitu pertama penelusuran, yang kedua penempatan. Untuk menentukan posisi yang tepat, informasi yang dinilai lebih besar dari parent atau akan ditelusuri di sebelah kanan, dan yang lebih kecil dari parent akan ditelusuri sebelah kiri. Yang kedua penempatan, itu informasi yang nilainya lebih dari parent akan ditempatkan sebelah kanan dan lebih kecil sebelah kiri. Operasi umum tree. Salah satu operasi tree akan dilakukan adalah kunjungan traffic. Ada 3 urutan yang digunakan untuk kunjungan traffic, yaitu ada pre-order, in order, dan post order. Yang pertama itu pre-order, ada cetak isi node yang dikunjungi, left chain, dan kunjungi right chain. Yang kedua ada in order, kunjungi left child, isi node yang dikunjungi, kunjungi right child. Yang ketiga ada post order, kunjungi left child, kunjungi right child, dan cetak isi yang dikunjungi. Hasilnya seperti ini. Itu di sini ada hasil contoh C++-nya. Terus scroll lanjut. Nah, setelah itu kita akan menampilkan ketiga cara tersebut dengan algoritma atau pre-order. Yang pertama ada cetak apakah trik kosong jika dilakukan langkah tersebut. Yang kedua tampilkan isi pohon. Yang ketiga panggil fungsi diri sendiri.
dengan parameter pohon kiri. Yang keempat, panggil fungsi diri sendiri dengan parameter fungsi kanan. Algoritma in order. Yang pertama, cetak apakah tree kosong. Yang kedua, lakukan jika tidak dilakukan langkah selanjutnya. Yang kedua, panggil fungsi diri sendiri dengan parameter pohon kiri. Yang ketiga, tampilkan isi pohon. Yang keempat, panggil fungsi parameter sendiri dengan parameter pohon kanan. Ketiga ada algoritma post order. Yang pertama itu ada cek apakah tree kosong. Jika tidak, lakukan langkah selanjutnya. Kedua, panggil fungsi diri sendiri dengan parameter pohon kiri. Yang ketiga ada panggil fungsi diri sendiri dengan parameter kanan. Yang keempat ada tampilkan isi pohon. Pemahaman. Jika dalam suatu fungsi memanggil fungsi, bukan berarti fungsi akan berhenti jika memanggil fungsi, tetapi pemanggilan berjalan setelah fungsi yang dipanggil selesai dijalankan. Misalnya saat in order, walaupun 2 langkah fungsi in order memanggil diri sendiri, tetapi 3 langkah dan keempat langkah akan dijalankan setelah fungsi yang dipanggil pada langkah kedua selesai dijalankan. Nah, itu ada pelaksanaan praktikumnya. Untuk pelaksanaannya, udah saya baca kali ya? Baca aja nggak apa-apa. Ya, yang latihan itu ada contoh latihan ya. Yang pertama itu buat program C++ Spinner dengan 3 operasi dasar, order, in order, dan post order sesuai gambar di bawah ini. Oke, Terus lanjut. udah habis. Baca poin. Udah habis. Baca poin-poinnya Oke. aja. Ini ada 4 soal yang ditugaskan kepada kami. Lu yang soal, gue yang jawab. Lu aja boleh. Gue yang baca soal atau lu yang jawab? Gue yang baca soal, lu yang jawab. Gue yang baca soal, gue yang jawab. Enggak, gue yang baca soal, lu yang jawab. Oh iya, ya. Oke, di sini saya akan Keluarin menanyakan soal yang di kampusnya buka dah. Tampilin aja, biarin. Oke, dah. Oke, di sini saya akan menanyakan kepada Mas Rangga ada 4 poin. Yang pertama itu, apa itu struktur data binary tree? Nah, ya jawabannya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Stephen. Binary tree adalah struktur data yang terdiri dari simpul yang terbentuk dalam pohon. Setiap simpul memiliki 2 anak yang disebut anak kiri dan anak kanan. Ya. Oke. Poin yang kedua, apa nama struktur data yang diibaratkan seperti akar dari sebuah pohon? Jawabannya itu ada struktur data yang mirip seperti akar dan pohon dalam konteks binary tree disebut root dan atau akar. Root adalah simpul pertama dalam pohon yang tidak memiliki simpul induk di atasnya. Ya. Oke, untuk poin ketiga, setiap simpul yang berada pada pohon biner berisi apa? Jawabannya itu setiap simpul pada pohon biner biasanya terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada utama atau data yang nilai dalam simpulan tersebut, dan yang kedua referensi dari kiri dan kanan kecuali simpul daun yang tidak memiliki anak. Oke, poin yang terakhir, poin keempat, apa yang dimaksud dengan struktur pohon? Oh ya, jawabannya itu struktur pohon mengacu pada organisasi data hierarki yang dimana elemen-elemen tersebut terhubung pada yang lainnya dalam pola pohon. Pohon biner adalah contoh kroket dari struktur pohon di mana setiap simpulnya memiliki 2 anak kecuali simpul daun. Ya. Oke, sudah selesai. Oke. Kita akan penutupan.
Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dalam video ini, tolong maafkan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Semoga apa yang kita presentasikan itu dapat bisa diserap oleh banyak orang, dan apabila ada salah dalam perkataan kita dalam mempresentasikan materi ini, mohon untuk dimaafkan karena memang kami juga masih belajar tentang apa itu struktur data binary tree. Jadi jika kita kurang jelas untuk menjelaskan materinya, mohon dimaafkan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.